lagi ngapain sih? Lagi bahas hujan nih, aktivitas ya akhir-akhir ini dilanda terus tasik gue. Nah, daripada mikirin hujan yang terus melanda, mending kita ngerjain UAS nih. Ada tugas bikin video buat UAS. Oh iya Oh, juga iya ya. juga ya? Iya, makanya Tugas apaan emang? kan kita disuruh bikin tugas video ngejelasin tentang pemikiran John Stuart Mill. Emang siapa John Stuart Mill? Lo tahu ya? Belum tahu. Pemikirannya emang apa? Emang ekonom zaman kuno masih relevan di zaman sekarang ini? Jangan salah, meskipun pemikiran udah lama gitu, udah dibilangnya kuno, itu masih relevan zaman sekarang. Nah, daripada kalian nanya-nanya gak jelas, pasti penasaran kan? Ya udah, kita tonton video ini. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai biografi John Stuart Mill. John Stuart Mill lahir pada tanggal 20 Mei 1806 di Pentonville, London, Inggris. Sebagai anak dari James Mill yang seorang filsuf dan ekonom terkenal, serta ibunya bernama Harriet Barrow. Didikan yang diterima Mill sangat intensif sejak usia dini. Mill dikenal sebagai pendukung utama utilitarianisme, sebuah aliran etika yang dirintis oleh Jeremy Bentham, mentor dari ayahnya. Dalam utilitarianisme, Mill memberikan sumbangan penting melalui pengembangan konsep kebahagiaan dan kesejahteraan umum. Karya-karya Mill mencakup berbagai bidang, mulai dari filsafat politik, etika, hingga ekonomi. Buku One Liberty yang dirintis pada tahun 1859 adalah salah satu karyanya yang paling terkenal, di mana ia membela kebebasan individu. Kalian pasti penasaran kan apa aja yang ada di pemikiran John Stuart Mill. Berikut yang ada di pemikiran John Stuart Mill. Yang pertama, beliau menekankan kepada kebebasan individu yang hanya boleh dibatasi jika merugikan orang lain. Habis itu lalu ada keadilan sebagai kesetaraan hak dan perlindungan minoritas, serta utilitarianisme yang menilai tindakan baik bila memberi kebahagiaan terbesar bagi banyak orang. Yang pertama, pembahasannya ada di kebebasan individu. Mill menekankan bahwa setiap orang berhak berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai kehendaknya, selagi mereka tidak melanggar peraturan yang ada. Lalu ada keadilan sosial. Keadilan berarti perlakuan yang setara, distribusi hak, dan mendukung perlindungan hak minoritas dan menolak tirani mayoritas. Lalu ada utilitarianisme, yaitu tindakan dinilai baik jika memberikan kebahagiaan terbesar bagi banyak orang. Mill berpendapat bahwa utilitarianisme menekankan kualitas kebahagiaan, bukan hanya kuantitasnya saja. Nah, kan tadi di awal ada yang sempat menyinggung ya. Wah, ini pemikiran kuno, pemikiran dah lama. Apakah pemikiran kuno ini masih relevan untuk sekarang? Kita bahas ya. Yang satu, privasi digital dan kebebasan ekspresi. Mill melalui HAM Principle menyatakan bahwa kebebasan individu hanya boleh dibatasi ketika tindakan seseorang menimbulkan kerugian nyata bagi orang lain. Dalam konteks era digital, prinsip ini bisa menjadi landasan untuk, yaitu yang pertama, kebebasan ekspresif di internet. Boleh kan berekspresi di internet selama ekspresi tersebut tidak menimbulkan ujaran kebencian, hoax yang merugikan, atau penyalahgunaan data. Terus yang kedua, perlindungan di privasi digital, di mana data pribadi tidak boleh dieksploitasi oleh negara maupun korporasi tanpa persetujuan pemiliknya, karena hal itu bisa membahayakan hak dan kebebasan individu. Terus yang kedua ada keadilan sosial. Mill juga menekankan kesetaraan hak serta perlunya melindungi kelompok minoritas dari tirani mayoritas. Relevansinya di masa kini yaitu pemerintah pentingnya menjamin hak minoritas baik dalam politik, budaya maupun identitas agar tidak ditindas oleh dominasi mayoritas. Prinsip Mill ini selaras dengan upaya melawan diskriminasi, intoleransi, dan pelanggaran HAM. Dalam konteks demokrasi modern, pemikiran Mill ini memberikan pijakan bahwa kebebasan individu harus tetap dihormati meskipun suara mayoritas berkuasa. Terus yang ketiga, ekonomi. Dalam pemikirannya, Mill mengkritisi ketidakadilan kapitalisme dan membuka ruang bagi redistribusi kekayaan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Relevansinya pada masa sekarang yaitu
Ada kan upaya negara yaitu melakukan pajak progresif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Terus program jaminan sosial, subsidi pendidikan, dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok lemah. Pemikiran ini penting di tengah persoalan ketimpangan global dan konsentrasi kekayaan pada segelintir elit. Kemudian John Stuart Mill dikenal sebagai tokoh ekonomi politik klasik, tapi uniknya juga terbuka terhadap gagasan sosialisme. Inilah yang sering disebut sebagai perselingkuhan Mill dengan sosialisme. Karena meskipun ia berasal dari tradisi kapitalis liberal, ia tidak menutup terhadap kritik sosialisme. Menurut Mill, kapitalisme punya kelemahan besar, terutama dalam hal distribusi kekayaan. Kekayaan seringkali konsentrasi hanya pada sebagian orang, sementara banyak pekerja tidak menikmati hasil yang adil dari kerja mereka. Karena itu, Mill menilai bahwa kepemilikan pribadi tidak selalu adil atau sah, sehingga perlu dipikirkan alternatif. Ia kemudian membahas 3 model sosialisme yang berkembang pada masanya. Yang pertama, sosialisme utopian, bentuk sosialisme yang damai, berbasis sama sukarela seperti yang dikembangkan oleh Robert Owen, Saint-Simon, dan Fourier. Fokusnya membangun komunitas yang harmonis. Kemudian yang kedua, sosialisme revolusioner, lebih radikal, dengan tujuan merebut kekuasaan, menasionalisasi industri, dan menghapus kepemilikan pribadi. Gagasan ini dekat dengan pemikiran Marx dan kaum komunis. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sosialisme fasis, tidak menghapus kepemilikan pribadi tetapi menekankan regulasi ketat melalui birokrasi dan negara. Misalnya yang dipraktikkan Fabian Society dan Partai Buruh Inggris. Nah, kalian sudah tahu kan siapa itu John Stuart Mill, relevansi pemikirannya, udah tahu kan? Sudah. Iya, mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.